Banyak channel yang ditolak monetisasi, dan sebagian orang langsung menyalahkan satu hal, konten AI. Seolah-olah begitu ada unsur AI, peluang monetisasi langsung tertutup. Tapi apakah benar masalahnya ada di konten AI? Atau justru di cara kita dalam menggunakannya? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas, biar banyak yang nonton. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Check it out! Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Beberapa waktu terakhir ini, topik monetisasi kembali ramai dibicarakan di kalangan YouTuber pemula. Banyak yang panik, banyak yang ragu untuk memulai, terutama jika berkaitan dengan konten AI. Tapi sebelum kita membahas tentang hal itu, ada dua hal lain yang tidak kalah penting teman-teman, dan juga sedang ramai diperbincangkan di kalangan YouTuber pemula yang ingin monetisasi. Apakah hal yang selama ini membuat mereka bingung itu, apakah itu mitos atau fakta? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, live streaming tidak menambah jam tayang. Banyak yang beranggapan kalau live streaming itu jam tayangnya tidak dihitung untuk syarat monetisasi. Padahal live streaming itu jam tayangnya dihitung teman-teman. Malah live streaming itu jadi salah satu alternatif jika teman-teman kesulitan dalam mengejar syarat monet melalui views video short yang dalam 3 bulan terakhir itu ya, atau jam tayang dari video panjang. Tapi memang ada catatan pentingnya. Jam tayang tidak akan dihitung jika live streaming itu tidak disetting publik, dihapus, atau tidak dikonversi ke video on demand atau tidak disimpan. Kemudian, jika live streaming itu durasinya kurang dari 12 jam, maka YouTube akan otomatis mengarsipkannya. Nah, kalau live streaming itu durasinya lebih dari 12 jam, YouTube mungkin sama sekali tidak merekamnya, teman-teman. Jadi, solusinya adalah melakukan live streaming itu kurang dari 12 jam atau melakukannya secara dibagi-bagi ya, misalkan per 2 jam atau per 3 jam. Selain itu, banyak yang beranggapan kalau live streaming itu harus dilakukan standby di depan kamera ya. Itu salah. Live streaming bisa dilakukan tanpa harus standby di depan kamera secara terus-menerus. Bahkan bisa dilakukan 24 jam non-stop. Dan itu bisa meningkatkan pendapatan teman-teman jika nanti sudah monetisasi. Apalagi sekarang YouTube itu ada fitur yang memungkinkan kita bisa live streaming secara vertikal dan horizontal secara bersamaan, yang bisa disetting melalui YouTube Studio ya, dengan mengaktifkan streaming ganda. Nah, setelah kita tahu bahwa live streaming di YouTube sekarang bisa dilakukan secara horizontal dan vertikal secara bersamaan, sebenarnya ada satu hal penting yang sering terlewat, yaitu bagaimana live streaming itu dijalankan secara konsisten. Karena pada prakteknya, tidak semua kreator itu punya waktu atau kesempatan untuk melakukan live streaming secara manual terus-menerus. Banyak kreator akhirnya berhenti live streaming karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jadwal. Padahal konten live streaming ini adalah format yang cukup sering direkomendasikan oleh YouTube, terutama untuk menjaga watch time dan exposure channel. Nah, untuk menjawab kebutuhan live streaming yang lebih efisien, ada satu tools yang cukup relevan untuk dibahas, yaitu Jayer Pro. Jayer Pro memungkinkan kita menjalankan live streaming 24 jam non-stop menggunakan video yang sudah direkam sebelumnya. Dengan Jayer Pro, video-video lama yang kita miliki bisa diunggah, disusun ke dalam playlist, lalu dijalankan sebagai live streaming secara berkelanjutan. Ketika playlist sudah selesai diputar, sistemnya bisa mengulang kembali dari awal, sehingga live streaming tetap berjalan tanpa henti. Selain itu, Jayer Pro juga menyediakan fitur penjadwalan seperti auto start dan auto stop, sehingga live streaming bisa berjalan otomatis tanpa kita harus selalu standby di depan kamera. Live streaming dijalankan melalui server khusus, sehingga lebih stabil dan minim gangguan teknis.
Giant Pro juga dilengkapi dengan sistem optimasi video, di mana video bisa disesuaikan dengan format live streaming yang direkomendasikan oleh YouTube. Selain itu, Giant Pro merupakan layanan yang direkomendasikan dan tersertifikasi oleh YouTube, sehingga lebih aman digunakan dalam jangka panjang. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Giant Pro itu bukanlah jalan pintas atau solusi instan untuk monetisasi, tapi lebih tepat sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga konsistensi live streaming, meningkatkan exposure channel, dan mendukung pertumbuhan channel secara bertahap. Tentu, harus dibarengi dengan konten yang berkualitas. Buat teman-teman yang ingin mempelajari Giant Pro lebih lanjut, aku sudah menyiapkan link dan informasi lengkapnya di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu dan sesuaikan dengan kebutuhan dan strategi channel masing-masing. Kemudian yang kedua, konten reupload tidak bisa dimonetisasi. Banyak yang beranggapan kalau kita menggunakan video orang lain alias reupload, pasti ditolak monetisasi. Nah, padahal YouTube itu tidak melarang kita menggunakan konten orang lain sebagai bahan pembuatan video kita, teman-teman. Asalkan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Tidak boleh upload video orang lain secara polosan. Misalnya, video atau kompilasi video orang lain itu tanpa komentar. Konten reupload yang diizinkan oleh YouTube itu adalah video orang lain yang ada komentar kita. Ada analisis terhadap video tersebut. Gampangnya kita membuat konten reaksi ya, atau kita membuat ulang yang biasa kita kenal dengan parodi. Jadikan perspektif teman-teman sebagai nilai utamanya. Teman-teman bisa menambahkan narasi dengan suara asli teman-teman sendiri, menampilkan wajah, jadi teman-teman membuat storytelling untuk video orang lain tersebut ya. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan editing yang menarik, yang unik, agar konten tersebut menjadi konten orisinal buatan teman-teman ya. Atau teman-teman bisa menggunakan fitur remix yang disediakan oleh YouTube. Bisa green screen maupun collab. Jadi, jika teman-teman menggunakan konten dari orang lain, teman-teman harus memodifikasinya secara signifikan agar konten tersebut sesuai dengan keinginan teman-teman, dan itu bisa dimonetisasi. Kemudian yang ketiga adalah konten AI tidak bisa dimonetisasi. Banyak yang beranggapan kalau kita membuat konten AI dan diupload di YouTube, pasti gagal monetisasi. Padahal YouTube itu membolehkan kita membuat konten AI, teman-teman, selama kita membuatnya tidak asal-asalan. Karena ada yang namanya konten tidak autentik. Jadi konten tidak autentik itu mengacu kepada konten yang dibuat atau diproduksi secara massal ya, atau konten berulang, yaitu yang dibuat menggunakan template atau mudah direplikasi dalam skala atau jumlah yang besar. Kemudian konten AI seperti apa yang tidak boleh? Ketika teman-teman membuat video hasil generate AI secara mentah atau polosan, jadi teman-teman membuatnya otomatis ya, tanpa sentuhan teman-teman. Nah, itu tidak boleh. Terus konten AI seperti apa yang boleh? Nah, teman-teman buatlah prompt itu yang unik ya, dalam mengenerate video AI. Kemudian kasih alur cerita dari skrip buatan teman-teman. Kemudian teman-teman kasih narasi menggunakan suara asli teman-teman. Dan teman-teman bisa membuat editing yang unik dan menarik. Jangan 100% mengandalkan AI. Jadi, buat AI itu sebagai alat bantu dalam membuat konten. Ide dan konsep tetap berasal dari pemikiran asli teman-teman ya. Nah, jika ditolak, ajukan banding. Tunjukkan bahwa teman-teman itu terlibat dalam pembuatan konten itu. Jadi untuk membuktikan ya bahwa konten itu adalah karya asli manusia. Jadi konten AI itu bisa dimonetisasi asal ada sentuhan dari manusia dan tidak diproduksi massal atau konten berulang. Jadi konten AI itu harus bertujuan untuk menghibur dan mengedukasi penonton. Jangan cuma dijadikan untuk mendapatkan views atau penayangan. Jadi benang merahnya adalah yang bikin channel gagal monetisasi itu tidak semata-mata cuma konten reupload atau konten AI ya. Tapi apakah kita bisa memberikan nilai tambah?
Jika itu ada, maka peluang monetisasi akan terbuka. Jangan cuma ikut-ikutan copy paste atau produksi konten secara massal tanpa ada nilai tambah. Bahkan tanpa AI pun akan tetap gagal. Nah, aku doakan semoga teman-teman bisa berkembang, monetisasi, dan sukses di YouTube. Amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo, yo, yo.